Warabi'uha, yang keempat daripada mawani'ul ma'anil Quran, pencegah memahami makna Al-Quran. Yang pertama kemarin kan kita terlalu mentingin makharijul huruf, ilmu luarnya. Yang kedua yang mencegah itu adalah ilmu yang kita miliki. Nah, yang ketiga kita dosa yang kita terus menerus. Ketiga mencegah hilangnya paham Al-Quran yang kita baca. Nah, yang keempat, ayyakuna qad qara'a tafsiran zahiran wa taqada annahu la ma'na li kalimatil Qur'an illa ma tanawalahu an-naqlu an Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairihim. Yang keempat, yang terakhir ialah kita membaca tafsir Al-Quran itu hanya lihat zahirnya saja, sehingga kita beritikad itu Al-Quran itu nggak ada mana apa-apa kecuali yang telah ditafsirkan oleh imam, misalnya Imam Ibnu Abbas, ya sahabat atau Mujahid atau yang lainnya. Jadi maksudnya apa? Taklid, ya. Jadi Al-Quran itu maknanya kalau ditafsirin sama orang, sama si fulan itu yang benar. Nah, jadi kita membaca Al-Quran, kita udah nggak nganggap ada makna lain. Yang benar udah itu dia aja udah. Tafsir ini yang benar udah. Nah, itu namanya fanatik buta. Ya. Jadi semuanya selain itu nggak benar dah. Nah, itu gak salah itu. Kalau punya itikad kayak begitu. Ya. Padahal Allah itu akan memberi ilmu kita terus langsung. Al-Quran itu nggak ada habis-habisnya ilmu yang keluar dari situ. Ya. Nah, tetapi juga di sini Imam Ghazali batasi, ya, untuk berhati-hati dengan tafsir birra'i. Tafsir birra'i itu tafsir dengan pemikiran. Kalau kata Said Agil tuh, ya, Kiai Haji Said Agil, ditanya sama Aiman Wicaksono, bagaimana Pak Kiai kalau saya membaca Al-Quran terus terjemahannya, langsung saya tafsirkan, saya pahami sesuai dengan apa yang saya pahami. Kata Kiai Said, boleh, tapi bakal ente doang. Begitu. Nggak boleh bakal yang lain. Bakal ente sendiri boleh katanya. Tapi buat yang lain, nggak boleh. Karena harus memenuhi persyaratan. Gitu. Nah, ini wa inna man fassara Qur'an bi ra'yihi faqad tabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, dengan pendapatnya sendiri, maka bersiaplah dia ditempatkan di neraka tempatnya. Gitu. Jadi kita nggak boleh nafsirin Al-Quran dengan seenak udel kita. Harus memenuhi persyaratan. Tapi kalau kita mampunya itu, pahamnya itu, ya nggak apa-apa. Bakal diri kita sendiri sementara nggak apa-apa. Gitu. Tapi alangkah baiknya, ya, didiskusikan sama yang lebih paham. Begitu. Karena apa yang kita pahami belum tentu sesuai. Ya, jadi itulah yang menyebabkan salah satu makna Al-Quran itu terhalang. Jadi kalau kata siapa itu ya, seorang budayawan, pemikir dari negeri Suriah, itu namanya Adonis. Adonis itu nama julukan. Nama aslinya adalah Ahmad Ali Said As-Sadr. Itu pemikir, itu dia hebat itu. Jadi Al-Quran sampai kapanpun itu adalah mukjizat yang khalidah, mukjizat yang abadi. Al-Quran ditafsirkan di zaman Nabi dan sahabat. Al-Quran bisa ditafsirkan di zaman sekarang. Dan Al-Quran akan bisa ditafsirkan sampai zaman yang akan datang juga bisa. Al-Quran sama. Ya, tafsir nanti yang berbeda-beda. Nah, tapi tergantung kesolehan kita yang menafsirkan. Tujuannya kita menafsirkan Al-Quran itu baik apa enggak? Apakah karena tujuan politik? Nah, itu bisa salah kalau tujuan lain. Kecuali kalau tujuannya hanya mencari ridho Allah, untuk mencari kebenaran, Al-Quran akan memberikan itu semua. Tapi kalau disalahgunakan, Al-Quran akan memakan kita, melaknat kita. Itu kata Syekh Ali As-Sadr itu. Ya, atau Adonis, yang dikenal Adonis. Saya ada bukunya, 4 buku itu ya. Hadiah dari seorang teman itu, Adonis. Seorang budayawan, pemikir. Ya. Sampai Ibnu Taimiyah pemikirannya dibahas sama dia. Kenapa Ibnu Taimiyah punya pikiran kayak begitu, dikit-dikit bid'ah. Ya, kenapa Imam Ghazali punya pemikiran begini-begini? Dia tahu semua. Kenapa Muhammad Abduh? Dia pedalam itu cara berpikirnya orang-orang pemikir. Itu Adonis hebat ini. Dulu pernah ke Indonesia, cuma kita karena nggak begitu terkenal tuh orang di Indonesia,
Ya jadi kita cuek aja, dia datang, nggak begitu booming. Syair-syairnya bagus. Saya baca syair-syairnya. Nah, yang ketujuh, adab kita membaca Al-Quran, ya, at-takhsisu, yaitu mengkhususkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu khususkan bakal kita. Ya, jadi kita yang dikhitab, kita yang diajak bicara sama Al-Quran. Fa'in sami'a, apabila kita mendengar, kata Imam Ghazali, amron au nahyan, kudiro anahu al-manhiyu wal ma'muru, maka takdirkan ya diri kita ini adalah yang dilarang, kita yang diperintah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada ayat perintah, ada ayat larangan, itu anggap itu kita. Itu bakal kita. Salam. Nah, kalau kita kan sementara ini apa dah? Kalau ngomongan tentang sorga, romanya gua banget itu. Ya enggak? Hah? Kalau misalnya ngomongin Al-Quran, ngomongin tentang neraka, tuh lo kan itu lo itu. Hah? Jadi nggak mengkhususkan. Ya. Nah, jangan kalau kita adabnya baca Quran tuh semuanya larangan perintah itu ya. Wa in sami'a wa'dan awa'idan kami selidzalika. Begitu juga kalau ada ancaman, ada janji Allah, ya misalnya Allah menjanjikan surga bagi orang yang soleh, ya Allah, mudah-mudahan itu buat saya. Kalau misalnya kita dijanjikan, ya ada Al-Quran menceritakan tentang ancaman, tentang neraka, tentang siksa, ya Allah, itu jangan saya, gitu, jangan keluarga saya, jangan teman-teman saya, mesti begitu. Jadi ada pentaksisan, ya. Jadi kita seolah-olah itu kalau dapat surat dari raja, ya dari orang hebat segala macam, itu jangan sekedar dibaca doang, tapi wah ini surat bakal gua, karena Al-Quran memang turunkan bakal kita, gitu. Nah, begitupun kita mendengar tentang kisah para orang-orang terdahulu, ya para nabi-nabi, ya itu pun kita begitu ngambil pelajaran, ya Allah, jangan sampai kita ini kayak orang-orang dulu-dulu yang ingkar pada Al-Quran, begini-begini akibatnya. Jadi bukan anggap itu hanya cerita atau dongeng atau hanya kajian sejarah, ya, tapi ambil pelajarannya apa. Kenapa kaum Ad, kenapa kaum Tsamud dimusnahkan, kenapa kaum Aika, kenapa pengikutnya kaum Syuaib dihancurkan begini-gini. Itu pelajaran bakal kita. Itu yang maksud dengan taksis, ya. Tujuannya apa sejarah-sejarah itu ada di Al-Quran atau kisah-kisah itu ada pada Al-Quran? Tujuannya apa? Allah sudah katakan dalam firman-Nya, manusabbitu bihi fuadak, agar atau sesuatu yang akan menguatkan dengan kisah-kisah itu fuadak, hatimu. Jadi Rasulullah aja dakwahnya, kalau nggak baca kisah para nabi-nabi terdahulu, Rasulullah kurang kuat dakwahnya. Makanya di dalam Al-Quran ada kisah, biar Rasulullah itu dakwah, jangan takut wahai Rasul, jangan bersedih wahai Rasul, kamu digini sama kaum kamu digini sama ini. Dulu ada nabi yang namanya begini-begini. Tuh, jadi membaca kisah, membaca sejarah, kita baca apalagi baca kisah nabi ya, atau yang disebut dengan Maulid Nabi, itu kitab Maulid itu kisah Nabi itu. Ya tujuannya apa? Biar kitanya kuat. Begitu. Jadi nggak sekedar Maulid, tapi biar kita kuat. Nabi diapain? Terus Nabi apa sikapnya? Nah, jadi kisah itu begitu. Ya. Atau sedikit banyaknya lah kita baca misalnya kisah orang-orang sukses. Ya, misalnya orang sukses dagangnya, usahanya, kita kepengen dari kecilnya bagaimana tuh orang, belajarnya bagaimana. Nah, itu kan jadi baca sejarah tuh kayak begitu. Yang harum memang dia, ya, tapi yang nyium wanginya kita, yang menikmatinya kita. Yang harum memang Nabi. Jadi ini bagaikan kita tuh nyium orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang sukses tuh bagaikan nyium bunga. Yang wangi memang dia, tapi yang merasakan nikmatnya kita. Nah, begitulah kita dalam membaca kisah. Ya. Nah, itu pentaksisan itu, ya. Jadi kita baca sejarah itu, baca kisah itu, lihat para nabi bagaimana sabarnya mereka, bagaimana dia disakiti oleh kaumnya sendiri, ya, bagaimana dia teguh dalam berpegang agamanya dan selalu menunggu pertolongan Allah. Lihat bagaimana kisah-kisahnya, gitu, ya. Kisah orang soleh, Nabi Ibrahim dicemplungin ke api, lihat betapa teguhnya dia pegang agamanya. Kita baru digituin doang, ya diancem aja, udah berubah kita. Goyang. Nah, kenapa? Rasakan pertolongan Allah itu.
ya. Ini sejarah, ini kisah yang ada Al-Quran bukan hanya untuk ya meninak bobokan kita, tapi tujuannya apa? Untuk menguatkan diri kita, berpegang teguh pada agama kita. Itu maksud dengan kita itu pentaksisan di dalam. Nah, jadi sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca Al-Qur'an, ya Allah, Kau telah kirimkan sebuah kitab kepada kami, mukjizat yang abadi, yang mana mukjizat para nabi itu ya hanya diberikan para nabi, tidak pernah diberikan kepada umatnya kecuali Al-Qur'an. Kau berikan kepada nabi dan kau berikan juga pada umatnya. Sehingga apa? Al-Qur'an itu betul-betul syifa, betul-betul obat, hudan, petunjuk, rahmatan, kasih sayang dari Allah. Makanya patut disyukuri ya dengan Allah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 231, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab, dan apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kalian daripada Alkitab, wal hikmah, dan hikmah. Agar apa? Ya'idzukum bi, engkau mendapatkan mau'idhah dengan apa yang Allah turunkan. Berarti ini anugerah besar. Ya, kita diturunkan. Jadi kalau kita baca Quran, adabnya, adab batinnya, ya harus ini bakal saya, ini teguran buat saya. Kalau misalnya kita baca Quran begitu. Ya. Nah. Ya tentu saja biar kita paham demikian, ya tentu saja kita harus belajar ya tafsir, belajar Al-Qur'an. Nah, Imam Qatadah ya, beliau berkata begini, lam yujalis ahadun hadzal Qur'an illa qoma bi ziyadatin aw nuqsanin. Tidak bakal duduk satupun di antara kalian ini dengan Al-Qur'an kecuali berdiri atau bangun dari tempat duduknya itu biziyadah dengan membawa tambahan atau membawa kekurangan. Allah SWT berfirman, huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran itu adalah obat dan kasih sayang bagi orang beriman dan tidak bertambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Maknanya apa? Kalau kita duduk ngaji baca Quran, bangunnya kita dari majelis itu ya bisa nambah bisa kurang. Nambah kalau kita dapat rahmat dari Allah. Jadi tambah benar kita pas ngaji Al-Quran, tambah benar. Ya. Kita bakal berkurang atau nggak ada manfaatnya kita habis ngaji Al-Quran, berarti kita memang zalim dan nggak pantas dapatkan rahmat itu. Jadi bisa kita ini habis ngaji makin jadi orang brengsek, bisa menjadi makin orang benar. Itu ada dua udah. Tergantung diri kita. Ya, kita nerima Al-Quran tuh kitanya orang baik apa orang brengsek. Kalau orang baik kita nambah rahmat dari Allah. Itu. Ya. Makanya jangan heran kalau ada guru besar punya murid yang satu jadi orang yang brengseknya luar biasa dengan ilmu agamanya, yang satu jadi bener banget. Kenapa itu tadi? Ya itulah Al-Quran. Ya. Nah, insya Allah kita akan belajar yang ke-8-nya daripada adab membaca Quran. Wallahu a'lam bishawab.